Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Untuk Anda yang sudah menanti-nantikan bagian akhir dari kisah nyata misteri yang kelanjutan dari part 3 ya, berarti bagian keempat atau bagian akhir. Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Perang Gaib Melawan Kekuatan Susuk part 4. Kemudian aku pun menulis apa saja yang aku butuhkan untuk dibeli Pak Man dan Bibi ke pasar. Tak lupa aku juga berpesan bahwa sebelum jam 11 malam mereka harus sudah pulang. Jika ada yang kurang, tidak perlu dipaksa untuk mencari. Karena itu tandanya syarat yang dibutuhkan hanya yang didapat saja. Karena jika memaksa, maka nyawa aku taruhannya. Aku nggak tahu ini ada hubungannya apa enggak. Tapi tadi sekilas, aku melihat bayangan orang di rantai, kata Nat. Kamu ntar bantuin aku megang Pak Brata, karena saat ini hanya itu yang bisa kamu lakuin, kataku. Aku mandi besar dulu, nanti kalau Bibi pulang, gunain tangan kamu buat natain apa yang Bibi bawa, Nat, ucapku. Iya, jawab Nat. Aku pun kembali masuk ke dalam rumah untuk melakukan persiapan, karena aku tahu dengan pasti susuk sajudo ini seperti apa dan imbasnya akan seperti apa. Aku tahu mungkin Nat bisa dengan gampangnya membuang susuk, tapi untuk saat ini, dia hanya bisa membantuku menenangkan Pak Brata, karena susuk sajudo ini bukan ranah dia. Selain susuk ini dibuat oleh leluhurku, susuk ini merupakan luar kendali Nat. Jadi kami bertiga bertugas sesuai porsi kami masing-masing. Tanpa melewati batas kemampuan kami, malam pun semakin menunjukkan kegelisahannya. Tidak terdengar suara apapun malam itu, hanya kesunyian yang terdengar. Aku pun keluar dan melihat lagi, apa sudah pas penataannya dan persiapannya. Ternyata sudah pas semuanya, dan benar saja ada yang kurang. Kata Bibi, kue apemnya susah ditemuin. Ya sudah, apa boleh buat, memang seperti ini adanya. Dengan berbagai persiapan yang ada, aku pun mencoba memulai komunikasi dengan para leluhur, buhun karuhun. Setelah mendapatkan jawaban, aku pun mulai melakukan pemutusan susuk sajudo. Aku mulai memandikan Pak Brata dengan air kelapa bercampur air hujan yang turun pertama tadi. Hingga prosesi selesai, aku pun mulai mengkidung dan nyirih. Selesai aku nembang, tidak lama Pak Brata pun pingsan, dan Nat muntah gumpalan darah. Hayya Nat, udah aku bilang, kamu baca doa. Ini nih akibatnya, ucapku. Dia cuma cengengesan. Nat, semoga Sinta sadar, ucapku. Semoga Yi, ucapnya. Keesokan harinya, kamu puasa dulu sampai hari weton kamu. Bersihin dulu badan kamu, ucapku kepada Pak Brata. Yi, wetonku masih 11 hari lagi, kata Pak Brata. Udah untung aku kasih sampai weton, nggak sampai 41 hari. Oh ya, bilang sama Arya Satya, jangan macem-macem sama Nat. Aku nggak akan matiin dia pakai ilmu, karena aku sadar ilmuku di bawah dia. Aku cuma mau bilang, aku bakal laporin polisi tentang penipuan kalau dia macem-macem, ucapku setengah mengancam. Arya Satya siapa Yi? Tanya Nat tiba-tiba. Bukan siapa-siapa, jawabku. 11 hari setelah puasa Pak Brata, kamu berdua lihat Cinta nggak? Tanya Budi. Mana kita tahu, Bud? Kan kamu sohibnya, jawab Nat. Sinta udah 3 hari gak ada kabar. Aku takut dia kenapa-kenapa, jawab Budi. Udah kamu cek ke kontrakannya atau ke apart barunya? Tanya Nat. Udah, gak ada semuanya. Aku tanya orang rumahnya juga nggak tahu, jawabnya lagi. Ntar juga kita tahu dia kemana, selorohku. Yang aku tahu pasti bahwa kami tidak akan bertemu Sinta lagi.
Bahkan hingga sekarang pun, tidak ada satupun dari kami yang tahu keberadaan Sinta. Malam harinya, Pak Brata dan istrinya datang ke rumah dengan kabar bahwa istrinya hamil lagi. Malam itu, aku, Nat, Mas Wisnu, Pak Brata dan istrinya bercengkrama sambil bercerita tentang masa kecil kami. Gelak tawa tak bisa lepas dari bibir kami berlima. Seminggu setelahnya, Pak Brata dan istrinya berpamitan. Mereka akan hidup di negara kincir angin demi kebaikan semua pihak. Di saat itu pula, orang tua Sinta datang untuk meminta maaf kepada kami semua tanpa memberitahu keberadaan Sinta. Sebulan kemudian, aku dan Nat diterima bekerja di Pulau Borneo. Bedanya hanya aku di Borneo bagian yang dilewati Katulistiwa, sedangkan Nat dia di selatan Borneo. Kami hanya berkumpul jika Lebaran dan Natal, sisanya hanya lewat gawe saja. Jika kalian ingin memasang susuk, pastikan dulu resikonya. Jangan sampai kalian hanya tahu beresnya saja. Terlebih jika kalian bilang, pokoknya yang paling ampuh. Mending gak usah, karena apapun namanya, jika kamu sudah pernah pasang susuk, imbasnya akan lama. Walaupun susuk itu sudah hilang dan diambil kembali, tidak 100% kalian bisa terbebas dari pengaruh susuk itu. Masih ada sedikit sisa dan pengaruhnya. Hati-hati jangan salah langkah, apalagi terbujuk susuk yang tanpa benda, karena kalian tidak pernah tahu akibatnya. Bisa jadi kalian akan hilang seperti Sinta, atau sembuh seperti Pak Brata. Sampai sekarang, banyak orang yang gak mau salaman sama Nat. Bahkan pegawai kantor kami, jika ambil tips dari Nat yang ditarik ujung uangnya, biar tidak bersentuhan dengan Nat secara langsung. 6 bulan setelahnya, ku dengar lantunan lagu Kiss the Rain dari gaweku. Kulihat jam, ternyata pukul 4 pagi. Ternyata Nat yang menelponku. Kamu gila ya Nat? Jam 4 telepon, masih pagi nih. Aku baru tidur jam 3, gara-gara diganggu kuyang, kataku menyerocos. Yi, baca chat kamu makanya. Dari tadi kita semua chat kamu. Kamu udah kayak orang mati, ucap Nat. Ntar aja aku baca, ada apaan sih? Tanya aku kemudian. Kita semua disuruh balik ke Jakarta. Katanya Sinta pulang. Bodoh ah, aku ngantuk. Klik. Kumatikan gaweku dan lanjut mimpi pukul 13.00 aku pun terbangun. Gila, enak banget tidurku. Kapan lagi hari libur bisa tidur panjang? Kemudian aku pun melihat gaweku, ternyata sudah penuh dengan chat dan panggilan tak terjawab. Nat 125 kali, Mas Wisnu 89 kali, Budi 255 kali, Pak Brata 23 kali. Wow, ngefan banget mereka sama aku. Kemudian aku pun menelpon Budi karena panggilan dia yang terbanyak. Ketika diangkat, Allahu Akbar Aji. Kamu hidup juga akhirnya. Kita di sini semua telepon kamu, tapi kamu malah molor, serocos Budi. Waalaikumsalam Ahi. Aneh pulas tidur karena kecapean, kejar-kejaran sama kuyang ya Ahi, kataku. Aku nggak ngerti lagi, kamu mesti balik ke Jakarta sekarang. Ini Nat udah di sini, kata Budi. Woi, kamu kata tiket Pontianak ke Jakarta itu kayak tiket masuk Dufan. Gue belum gajian, kataku. Seenaknya saja dia menyuruhku pulang. Aku pesenin tiketnya, kata Pak Brata. Lah kok ada Pak Brata? Belum sempat aku bertanya, dia sudah mematikan sambungannya. Dasar bapak-bapak, kebiasaan. Anak muda belum selesai ngomong udah dimatiin. Awas saja kalau ketemu. Siang itu kuhabiskan dengan rebahan dan merenung, ada apa sebenarnya? Ada kejadian apa yang membuat mereka semua berkumpul? Ingin rasanya ku lanjutkan tidurku, tapi ternyata sebuah pesan masuk ke gaweku. Ditambah dengan foto tiket pesawatku yang akan terbang 3 jam kemudian, emang gak ada yang waras sepertinya.
Dikira dari sini ke bandara deket. Lihat saja, aku akan meminta ganti rugi ke mereka semua. Kemudian aku pun mandi, berganti baju, membawa perintilan seperlunya, dan tidak lupa sandal jepit andalan. Akhirnya sampai di Jakarta. Ini emang ya mereka semua nyuruh orang pulang tapi nggak ada yang jemput. Kadang aku heran dengan pola pikir mereka semua. Bukannya aku terlalu manja, cuma kadang mereka terlalu berlebihan dalam menanggapi suatu masalah seperti sekarang ini. Seharusnya ini simpel, tapi entah kenapa mereka sengaja merumitkan hal ini. Aku sengaja tak membaca cat mereka, karena aku tahu ada kejadian apa. Hanya saja aku ingin menikmati sedikit fasilitas. Selain itu, aku memang rindu pulang, rindu suasana rumah, rindu suasana Jakarta, rindu semuanya. Dan aku ingin menjauh sesaat dari teror kuyang. Konon kabarnya, kalau kita nyebrang pulau, mereka tidak bisa mengejar kita. Tak lama aku pun sampai di rumah. Aku sengaja lewat pintu samping, biar mereka semua tidak menyadari kedatanganku. Satu persatu aku perhatikan wajah mereka yang tegang, lalu kemudian aku pun masuk dan menaruh paper bag di meja. "Nih, pengkang. Belum pernah nyoba kan kalian?" kataku. Makanan khas satu ini menurut aku sih enak ya, apalagi kalau beli dari pusat aslinya. Dulu aku beli ini antrinya luar biasa, nggak tahu deh kalau sekarang. Yang jelas teksturnya kayak lemper bakar, tapi isiannya ebi, dan enak banget kalau dicocol sambelnya. "Kamu bener-bener ya, Yi? Kita lagi mikir, kamu malah makan," kata Budi. "Makan dulu baru mikir. Lagian terkadang kalian itu terlalu membesarkan masalah. Hal simpel kalau sama kalian nggak bakalan jadi simpel," kataku sambil menikmati pengkangku. "Yi, jawab jujur. Kamu tahu nggak kalau Sinta hamil?" tanya Mas Wisnu. "Tahu, anaknya cowok mirip Brata," kataku. "Kok kamu nggak cerita sih, Yi?" kata Nat sambil meraih pengkang di meja. "Karena emang bukan kapasitasku buat cerita," jawabku. "Kok kamu tega, Yi?" kata Pak Brata. "Kalau aku cerita, aku yang kenapa-napa. Emangnya kalau aku mati, kalian semua mau tanggung jawab? Kagak kan? Udah siap jawab ke bapakku. Nyampein kalau anaknya mati karena beginian," jawabku dengan nada tinggi. "Ya kan kita nggak tahu, Yi," kata Nat. "Makanya kalau nggak tahu itu mending diem, bukan nyalin orang. Kalian pikir aku ini bukan manusia? Nyelamatin Sinta sama anaknya, sama aja aku bunuh diri, karena aku jadi gantinya. Sampai sini kalian semua paham emosiku? Sekali lagi kalian nuduh aku ambilin kalian pisau satu-satu, bunuh aku aja sekalian. Jadi bokap nyokapku tahu mesti ziarah kemana," kataku. Jujur aku masih emosi dengan mereka. Untuk apa mereka memintaku pulang jika hanya ingin menyalahkanku? Tak lama aku pun pergi ke teras, menenangkan pikiran sekaligus menyalakan rokokku. Andai mereka tahu resikonya, andai Nat udah balik, andai Mas Wisnu nggak bucin sama Sinta, andai Pak Brata nggak celap-celup sembarangan, tapi aku hanya bisa berandai-andai. Aku lelah selalu dalam posisi terpojok dan disalahkan jika dalam kondisi seperti ini. Sinta itu memang dia yang tidak mau ditolong. Dia yang memilih jalannya. Mereka kira aku tidak mau wanti-wantinya. Sudah berkali-kali aku mencoba, tetapi hasilnya dia tetap pada pilihannya. Kemudian Budi menghampiriku. Aku tahu di antara mereka hanya Budi yang tidak akan diam saja ketika aku menjauh. Budi akan selalu berusaha menenangkanku sampai aku sendiri yang memutuskan untuk menyudahi perannya. Selalu seperti itu. "Yi, aku tahu kamu capek. Aku juga tahu gak seharusnya kita nge-push kamu, tapi kita gak punya pilihan," kata Budi sembari menyodorkan secangkir coklat dingin kesukaanku. "Gue cuma mau tenang, Bud. Kasih aku waktu istirahat aja mereka gak bisa. 30 menit aja," pintaku. Kami pun terdiam, sibuk dalam lamunan masing-masing. Hingga tak lama kemudian, Pak Brata menghampiri kami.
Maaf Yi, maafin aku, karena aku tadi udah ngepus kamu. Aku bingung Yi, katanya. Kamu bisa nggak diem, bentaknya. Enggak, kata aku kemudian. Udah tenang dulu, mending kita makan dulu, biar bisa mikir. Jujur aku kelaparan dari tadi, ucap Nat. Beli bakso saja lah apa nasgor, yang nggak ribet. Aku males yang ribet-ribet, kataku. Ayah Sinta pun keluar dan berkata, maaf ya, kami lupa memberi kalian makan dan minum. Maaf. Nggak apa-apa pak, lagian ada bapaknya si dedek bayi yang siap nanggung pengeluaran kita kok. Bapak tenang aja, ucapku yang disambut gelak tawa mereka semua, kecuali Pak Brata. Sementara kami semua makan, Pak Brata masih sibuk dengan gawainya, masih menimbang-nimbang akan menghubungi istrinya atau tidak. Di satu sisi dia sudah jatuh hati dengan bayinya, di sisi lain ada hati yang dia sakiti. Yang namanya perselingkuhan, pasti akan ada hati yang tersakiti. Makanya, lo jadi laki jangan sulametan, celetuku. Pak Brata melempar batu ke arahku dan berhasil mengenai kepalaku. Sakit sih, tapi ya gimana ya, drama banget soalnya. Hingga tak lama kemudian, akhirnya istri Pak Brata menelpon dirinya. Dari jauh aku mendengar ia memberikan alamat rumah Sinta, dan tak lama kemudian ia memanggilku. Aku pikir ia masih bertelepon ria dengan istrinya. Ternyata Arya Satya. Bagaimana kabarmu? Tanya Arya Satya padaku. Gak usah basa-basi, ada apaan? Ketusku. Sebelum dia mulai berbicara aneh-aneh, lebih baik aku saja yang mengakhiri. Aku udah tahu, dan aku juga tahu buat gak gegabah. Aku bukan kamu yang gak pernah mikir panjang. Kataku yang kudengar dia tertawa di seberang sana, dan kumatikan teleponnya. Lalu kuserahkan kembali ke Pak Brata. Jujur aku mengantuk dan lelah. Setelah makan dan diakhiri dengan silih cicat dengan Arya Satya, aku memutuskan untuk masuk ke dalam rumah, hanya ingin meluruskan punggung dengan tidur sebagai bonusnya. Hingga tak lama kemudian aku pun tertidur. Ketika bangun, keesokan harinya aku melihat semua orang sudah bangun dan sibuk menganyam daun kelapa. Aku pun bingung karena melihat semuanya sudah sibuk. Aku menghampiri mereka semua, dan aku melihat Mbak Citra, istri Pak Brata sudah menggendong si dedek bayi. Namanya siapa Mbak? Tanya aku kepada Mbak Citra. Batara Bumi Nareswara, ucap Mbak Citra yang disambut dengan lelehan air mata kebahagiaan Aki Awi. Batara Bumi Nareswara, laki-laki mulia yang bijaksana dengan welas asih dan rendah hati, ucapku. Aku gak bisa Yi, ngebiarin suamiku bertindak bodoh. Walau bagaimanapun, ini darah dagingnya. Kelak aku gak bakal bohong siapa ibunya. Aku cuma minta saat ini, biarkan aku yang jadi ibunya. Isak Mbak Citra. Aku pun terdiam, berarti ketika aku tidur tadi, drama telenovela. Sayang sekali aku melewatkan drama itu. Aku pun tersenyum-senyum membayangkan hal itu. Petak, Mas Wisnu menyentil kepalaku. Masih pagi, kamu kenapa udah stres duluan? Ucapnya. Ya Tuhan, kenapa laki-laki ini semua hobinya kayak gini? Diam-diam aku memperhatikan prosesi ruwatan ini. Sebenarnya tidak ada bedanya, tapi jika dilihat secara teliti, ada perbedaan yang mencolok antara Sunda Wiwitan dan Kejawen. Dari gunungan dan tata cara kirapnya, ada perbedaan penataan dan urutannya juga beda. Tepat tengah hari ketika matahari pada puncaknya, prosesi ruwatan ini dimulai. Tak berapa lama turun hujan. Aku kira ini gagal, tapi ternyata menurut Aki Awi, ini tandanya upaya kami direstui. Setelah semua prosesi dan pelarungan, kami pulang kembali ke rumah Sinta untuk proses selanjutnya. Aku sudah berjanji bahwa aku tidak akan gegabah. Aku hanya akan membantu jika diperlukan saja. Ketika sampai di rumah Sinta, tak lama Nat mengalami trans.
atau kesurupan arwah leluhur. Dia mulai menari tarian kuno yang bahkan aku sendiri tidak tahu namanya. Aku melihat Aki Awi, tapi Aki pun hanya diam. Aku pun melakukan hal yang sama. Tidak ada satupun dari kami yang mendekat, karena ketika mendekat, seakan ada energi yang membuat kami terpental. Maka kami hanya bisa menanti hingga semuanya selesai. Tak lama setelahnya, Nat pun pingsan. Kami memindahkannya ke dalam ruang tamu. Lalu aku bisa melihat Pak Brata dan Aki Awi sudah mengganti pakaian mereka. "Mari kita lakukan," kata Aki Awi kepada Pak Brata. Kemudian Aki Awi dan Pak Brata pergi berjalan kaki tanpa menggunakan alas kaki. Aku melihat Bumi yang tampak tertidur pulas di pangkuan Mbak Citra. Lalu aku pun mendekati Mbak Citra. "Bentar lagi lahiran ya Mbak?" tanyaku. "Iya Yi," jawabnya dengan aura khas kebahagiaan seorang ibu. "Apapun yang terjadi Yi, Bumi ini anakku. Walau nantinya dia cacat sekalipun, dia tetap anakku," ucap Mbak Citra lebih lanjut. "Bumi gak akan cacat Mbak," ucapku. Lalu terdengar suara, "Anjrit, badanku lemes banget," teriak Nat. "Ya lagian, kamu juga kegayaan sih Nat," tawaku. Kemudian aku melihat Nat bangun dan kemudian berjalan keluar. Dia mengambil rokoknya. Entah apa yang mengganggu pikirannya, aku pun menghampirinya. Tapi aku tidak ingin bertanya apapun. Aku hanya ingin ia tahu bahwa aku ada. Kami berdua seperti mengulang masa itu. Masa di mana hanya kepulan rokok dan suara rine hujan, serta nyanyian kodok saling bersahutan. Aku ingin bertanya, tapi ada yang menahanku. Maka aku pun membiarkan kami duduk dalam keheningan. Tak lama setelahnya aku mendengar teriakan dan tangis bahagia Mbak Citra. "Ya Allah, ya Allah, Bumi!" teriaknya. Kami semua pun menghampiri Mbak Citra dan Bumi perlahan-lahan. Bau anyir dari badan Bumi berganti menjadi bau bayi. Kulit Bumi yang bersisik pun rontok secara perlahan-lahan. Bahkan bibir Bumi tidak bergerak. Tak lama kemudian rambut Bumi yang seperti bergelung pun menjadi terurai. Akhirnya Bumi membuka matanya dan ia pun menangis sekencang-kencangnya. Akhirnya tangis Bumi terdengar, tangisan pertamanya, dan ia menjadi manusia seutuhnya. Tidak lagi hidup di antara dua dimensi, sukma dan ruhnya menjadi utuh, menjadi satu kembali. Dari kejauhan, Aki Awi dan Pak Brata berjalan memasuki rumah. Ayah Sinta mendekati Pak Brata dan berucap, "Selamat Pak, silahkan Bapak yang mengadzankan." Tak lama terdengar lantunan azan dari mulut Pak Brata. Aki Awi tersenyum padaku dan berbisik, "Sudah Neng, aman semuanya. Tinggal nanti untuk Nat." Aku pun mengangguk. Bukan saatnya, tapi yang aku tahu pasti, kami semua akan berkumpul lagi, tapi dengan kondisi bahagia lainnya dan dengan drama yang berbeda. Bumi tumbuh menjadi seorang anak yang lucu, cerewet, dan menggemaskan. Kami reunian jika mereka pulang ke tanah air. Bumi mempunyai adik perempuan yang tidak kalah comelnya, Betari namanya. Jika mereka ke tanah air, mereka tak henti-hentinya menggangguku. Bahkan tak jarang jika aku ketahuan dekat dengan lawan jenis. Jika ada mereka akan memanggilku ibu, sehingga tak jarang karena panggilan mereka membuat beberapa orang menjauh. Kata mereka, semua lawan jenis yang dekat denganku harus atas seleksi mereka. Ya, mereka terlalu overprotective untuk anak seusianya. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, akhir dari sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Perang Gaib Melawan Kekuatan Susuk. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.